Hai minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di channel Sensei. Baik, kali ini Sensei akan membahas ya di video ini yang keempat ya materinya. Berbagai macam materi ya, lumayan di materi 4 ini macam-macam. Karena kita sudah masuk ke kata kerja ya. Baik, pola yang pertama kita akan belajar mengenai jam. Oke, otomatis minasan harus sudah mulai menghafal angka dari 1 sampai berapa tuh untuk jam 24 ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jam dalam bahasa Jepang itu adalah ji. Oke, di sini ada ji ya. Sedangkan menit, nah itu adalah fung. Oke, jadi kalau misalkan ada kalimat seperti ini, ima yoji gofung desu. Ima yoji gofung desu. Sekarang jam 4 lebih 5 menit. Oke. Bagaimana kalau jam berapa? Jam 5 deh. Jam 5 lebih 20 menit saja. Jam 5 lewat 20 menit. Hai. これは5時？OK, ni 10分。はい。5時20分です。Atau 20 pun juga bisa ya. 20 pun. Biasanya orang Jepang bilangnya seperti ini. 20 pun. Karena untuk yang satuan, fung menit itu nanti ada yang angka 1, angka berapa? 6, angka 8, dan 10 itu pakainya pung. Mulutnya bibirnya tuh lengket gitu. Epung, ipung, nifung, samfung, yongfung, gofung, dan sebagainya ya. Ropung. Oke, hapung, jupung. Hai. Ini juga bisa dibaca jupung atau bisa dibaca jipung. Tapi lazimnya orang Jepang pakainya jupung. Oke. Hai. Selanjutnya, bagaimana sensei kalau misalkan di sini ada AM dengan PM kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke, AM di sini adalah gozeng dari jam 00 atau malam ya, dini hari sampai jam 12 siang hari itu dinamakan gozeng, dan PM disebutnya gogo. Nah, kalau misalkan di sini kan tidak ada keterangan AM atau PM-nya, berarti ya kalau misalkan 4 ini pagi atau malam atau sore ya ini. Pagi atau sore nih ya. Nah, kalau misalkan jam ini berarti sore nih, berarti ya gogo yoji gofung desu. Gogo yoji gofung desu. Oke. Bawahnya di sini ima kuji hang. Hang di sini adalah setengah, half ya dalam bahasa Inggris. Half. Ini artinya setengah ya dalam bahasa Jepang, hang itu saja. Sama-sama ha. Oke. Artinya 30 menit ya, bukan setengahnya ya, bukan setengah menit tapi setengah jam. 30 menit. Ima, gogo atau gozeng, kuji hang desu. Itu disebutnya kuji. Nah, dalam penyebutan jam, itu yang istimewa kita bahas. Yang istimewa itu ada 4, disebutnya yoji. Ada 7, shichiji, jam 7 ya maksudnya gitu. Ada 9, kuji. Oke. 4, 7, dan 9. Penyebutannya berbeda. Kalau misalkan orang asing sih, kalau kita menyebutnya ima nanji desu ka? Misalkan. Ini kalau bentuk bertanya ya. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Salah menyebutnya Yongji gofung desu misalkan. Enggak masalah. Oke? Orang Jepang juga akan mengerti.
Oke, tapi nanti kalau kita sudah lama-lama mengerti bahasa Jepang, belajar mendalami, pakainya yoji ya, yoji. Atau dibiasakan mulai dari sekarang. Shichiji juga bisa nanaji. Oke, atau kyuji. Tapi lazimnya pakai yang depan ini ya, joji, shichiji, dan kuji. Oke desu ka? Dan ya, ima, nanji desu ka? Nah, sensei buat videonya ini nih, jam berapa nih sekarang nih? Ima, berarti jam berapa? 22.56 ya. Berarti 22.56. Ini gogo atau goseng? Oke, gogo ya, karena udah malam. Gogo, ju, ji, jam 10, ya kan? Lebih 56 menit. 50 berarti goju, ropung. Hai, istimewa ya. Oke, tambahin des. Hai. Gogo, juji, goju, ropung des. Hai. Atau boleh kok orang Jepang juga bisa atau apa ya, menyebutkan niju, niji kan ribet sih sebenarnya, tapi bisa tidak salah ya. Niju, niji, goju, ropung des juga boleh. Jam 22 lebih 56. Oke, nggak masalah. Ima nanji desu ka? Nah, kalimatnya seperti ya untuk bertanya. Hai. Sugi, untuk yang pola kedua. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pola kara dan made. Nah, ini pola terbaru nih di bab atau pertemuan keempat ini. Kara artinya dari, sedangkan made artinya sampai. Kara artinya dari, ini bisa buat apa ya? Tempat atau waktu. Titik awal mulainya sesuatu. Tempat atau waktu. Bisa dari Bandung, Bogor, Makassar, Medan, dan sebagainya. Waktu juga bisa, dari jam berapa. Hari juga bisa. Hari juga bisa ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Sedangkan made yaitu sampai, titik akhir. Titik akhir. Bisa tempat, waktu, dan hari juga. Oke? Pada dasarnya, made dengan kara boleh dia muncul kedua-duanya. Bisa kara dan made. Tapi bisa muncul salah satu. Bisa karanya saja atau madenya saja. Oke? Hai. Contohnya di sini ada Hiruyasumi wa 12 ji kara 1 ji made desu. Di sini kenapa tidak ada gugunya? Ya karena di sini sudah ada Hiruyasumi. Istirahat siang, otomatis jam siang ya. Dari, nah gitu cara mengertikan dari sini. Dari jam 12 sampai jam 1. Oke, hai. Hiruyasumi wa 12 ji han kara 1 ji 15 分 made desu. Jadi istirahat siangnya dari jam setengah 12, dari jam setengah 12 gitu yang artinya, sampai jam 1 lebih 15 menit atau seperempat. Nah, sampai di situ ya untuk yang waktu. Misalkan ya, kalau misalkan tempat bagaimana sensei? Nah, itu nanti juga bisa. Nanti akan kita bahas yang di sini ya, pola yang nomor 4 di sini. Oke, sensei jelaskan dulu deh, nggak masalah. Kalau tempat misalkan ya dari Bandung, Kara, Jakarta, Made. Boleh nama negara. Indonesia, Kara, Nihon Made nih. Nihon Made.
Oke. Oke, hari Sabtu. Dari hari boleh. Misalkan ya hari King Yobi Kara Doyobi Made. Hai, dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Oke. Nah, untuk bertanya pakai nanji. Nanji kara nanji made desu ka? Nah, minasan wa nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Benkyou shimasu itu belajar ya. Silahkan dipelajari di kosakata di ini ya. Oh ya, sensei sebelumnya menggunakan acuan buku Minano Nihongo ya. Silahkan untuk mempelajari kosakatanya sendiri. Hafalkan, oke? Nanji kara nanji made desu ka? Gitu. Hai, Sugi, pola ketiga. Yasumi wa suiyobi desu. Yasumi wa suiyobi desu. Istirahatnya atau liburnya hari apa yo? Suiyobi, hari Rabu. Jadi liburnya hari Rabu. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Liburnya, nah di sini partikel terbaru nih, dato. To di sini menghubungkan dua kalimat yang setara, menghubungkan kedua kata benda yang setara. Bisa tidak hanya hari saja, bisa untuk fungsi partikel to ya, bisa untuk orang, ya misalkan nih, watashi to haha, saya dan ibu, kan sama-sama orang kan. Enpitsu to kesi gomu, misalkan pensil dan penghapus, itu sama-sama alat belajar, alat tulis, oke? Fungsi partikel to. Yasumi wa nanyobi desu ka? Nah, ini untuk bertanya hari ya, hari. Nanyobi desu ka? Oke. Hari itu cara ngapalinnya gampang kok, dari getsu, ka, sui, moku, king, do, dan nichi. Oke. Jadi hafalin saja kata yang di depan. Getsu, ka, sui, moku, king, do, nichi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Plus tambahin yobi. Baik, selesai untuk pembahasan hari. Cara ngapalnya gitu ya. Dan untuk bertanya pakai nan yobi. Jadi kata yang di depan itu diganti nan. Yobinya ngikut. Oke. Segi untuk pola keempat. Nah, di sini tingkat seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, untuk penjelasan atau pemahaman lagi fungsi partikel karamade, tapi sudah diikuti kata kerja. Nah, saya jelaskan dulu. Ciri kata kerja dalam bahasa Jepang itu nanti berakhiran masu. Ciri kata kerja berakhiran mas untuk yang pola yang dasar di sini ya. Masu. Nanti ini untuk yang positif ya. Nanti negatifnya akan ada maseng negatif dan positif lampau masta, dan negatif lampau maseng desta. Baik. Nah, fungsinya untuk yang kata kerja, fungsinya kata kerja adalah menjadi predikat. Predikat itu kan dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Jadi saya makan roti. Nah, berarti nanti dalam bahasa Jepang ya nanti menjadi predikat. Tapi letaknya dalam bahasa Jepang itu selalu di akhir. Akhir kalimat. Oke. Watashi wa nani tapi mas, pang tapi mas. Oke.
Hai, nanti itu pembahasan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di sini kita baca untuk yang pola 4, nomor 4 ya. Watashi wa 9 kara 5 made hatarakimasu. Nah, karena di sini ada kata kerja berfungsi sebagai predikat, nanti cara mengartikannya dari belakang. Kalau ada setelah wa, partikel wa di sini ya. Saya bekerja, tarik ke depan terus ya. Ya, maksudnya gini, dari jam 9 sampai jam 5, maksudnya gitu ya. Oke, lompat ke depan maksudnya. Cara mengartikan. Watashi wa asakara bang made hatarakimasu. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Watashi wa getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Saya bekerja dari Senin sampai hari Jumat. Hai. Kara dan made. Kalau diambil satu saja, nggak masalah. Watashi wa 9 kara hatarakimasu. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa kara dan made boleh muncul salah satu. Kita mau menjelaskan karanya saja atau madenya saja. Watashi wa 5 made hatarakimasu. Saya bekerja sampai jam 5 juga boleh. Hai. Sampai di sini ya penjelasannya. Hai, sugi. Pola kelima. Nah, tadi kita sudah belajar jam. Kita memasukkan dalam kalimat bahasa Jepang ya. Watashi wa mai asa 6 ni okimasu. Saya setiap pagi bangun pada jam 6. Nah, fungsi partikel di sini untuk menunjukkan waktu, oke? Menunjukkan waktu. Apabila ada angkanya di sini, itu harus dibubuhkan dengan partikel ni. Bisa jam, bulan, tanggal, tahun, dan sebagainya. Yang jelas yang ada angkanya yang artinya pada. Oke? Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Watashi wa mai asa 7 ni okimasu. Saya bangun setiap pagi pada jam 7:30. Anata wa mai asa nanji ni okimasu ka? Nah, kalau untuk bertanya, mas tambahin ka saja partikel untuk bertanya. Ka, ini kita sudah bahas di pola pertama ya. Silakan cek videonya untuk fungsi partikel ka. Nah, saya tadi akan lari ke sini untuk yang keterangan yang tidak perlu partikel ni. Boleh pakai, boleh tidak untuk keterangan hari. Ya, misalkan watashi wa getsu yobi. Ini apa ya? Di sini nggak ada itunya polanya ya, D misalnya. Ini getsu yobi ini ikimasu. Hatarakimasu juga boleh. Hatarakimasu. Nah, di sini watashi wa getsu yobi ni hatarakimasu. Saya bekerja pada hari Senin. Di sini partikel ni boleh dicantumkan, boleh tidak. Karena di sini tidak ada angka. Hari itu kan nggak ada angkanya ya. Hai. Ada lagi, misalkan getsu yobi-nya kita ganti. Watashi wa. Hai. Di sini nanti Minasa akan belajar ada kyo, ototoi, dan sebagainya. Misalkan ashita. Ashita ni hatarakimasu. Biasanya nih itu tidak. Untuk yang seperti ini tidak membutuhkan. Nah, saya bekerja pada besok itu nggak ada ya. Saya bekerja besok. Saya besok bekerja. Hai. Ini tidak membutuhkan partikel ni. Ii desu ka? Hai. Sugi, lanjut. Untuk pola nomor 6. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa ashita benkyou shimasu.
Watashi wa kino benkyou shimashita. Watashi wa ototoi benkyou shimashita. Nah, ini adalah perubahan dalam kata kerja bahasa Jepang. Ada 4 perubahan ya. Yang pertama untuk yang di sini sudah ada golongannya. Mas, maseng, masta, maseng desta. Saya sudah jelaskan untuk yang di awal tadi ya, bahwa mas ini untuk yang bentuk sekarang, artinya akan dilakukan sebenarnya, tapi bolehlah diartikan saya titik-titik atau artinya sendiri ya. Ini mas, saya tidur. Padahal sih arti sebenarnya sih itu saya akan tidur. Saya akan istirahat, saya akan bekerja. Yasumimasu, hatarakimasu. Dan ini untuk negatif. Positif, negatif. Nemaseng, tidak tidur. Yasumimaseng, tidak istirahat. Dan hatarakimaseng, tidak bekerja. Nah, di sini kata kerja yang kata keterangan waktunya bisa asta, mainichi. Nah, yang mirai. Mirai itu masa depan. Kosakata yang berarti masa depan. Contohnya asta, asatte, gitu. Raishu, minggu depan. Raigetsu, kok taigetsu sih? Tipe, maaf. Raigetsu, gitu ya. Rainen, tahun lalu. Tahun depan. Rainen. Ini semuanya depan ya. Asta, besok. Besok, nah. Ini mengacu ke yang di sini. Oke? Yang sensei. Oke, sensei kotakin deh, kasih tanda. Ya, oke. Di sini mengacu ya untuk yang ini tadi. Asta, satera, suragetsu, pakainya yang ini. Mau bekerja atau tidak, mau tidur atau tidak, mau istirahat atau tidak, nah kayak gitu. Pakainya ini. Mau belajar atau tidak, nah pakainya pakai ini. Benkyoshimasen. Oke. Nah, yang kedua, yang berikutnya yang ketiga, ini adalah yang lampau. Jika keterangan waktunya nanti ya, yang sudah terjadi. Kino kemarin, ototoi 2 hari yang lalu. Berarti kan sudah terjadi. Pakainya yang masta, ya, maseng desta. Untuk yang negatif lampaunya. Ya, bisa tambahin. Untuk yang kata keterangan waktunya, ada kino, ototoi, kyone, senshu dulu deh, minggu lalu, sengetsu, minggu, bulan lalu, kan sudah terjadi semua tuh. Terus ada kyonen, tahun lalu, dan ototoshi, ini 2 tahun yang lalu. Semua lampau. Oke. Ototoshi hatarakimashita. Ototoshi kejauhan ya, 2 tahun yang lalu saya bekerja. Boleh sih. Boleh banget ya. Kino yasumimashita. Boleh. Kino nemashita. Kino misalkan ya. Ini kalimatnya kayak gini. Kino 12 ji ni nemashita. Kemarin tidur pada jam 12. Ini nggak usah dikasih gogo maupun gozeng. Mungkin sudah tahu ya. Inilah gogo ya. Gogo atau malam. Nanti yoru. Loh, jam 12 mana? Nah, ini satunya. Tadi. Oke, Juni nemashita. Oke. Atau boleh ni atau kara juga. Kara. Terserah, partikelnya mau partikel kara. Nih, kita mau menjelaskan dari atau pada juga boleh. Oke, tergantung konteks kalimatnya. Iriska? Hai. Kalau yang kalimat yang jadi mau nemashita boleh atau
Misalkan mau negatif lampau, hatarakimasen deshita. Boleh, hatarakimasen deshita. Hai. Bagaimana kalau untuk yang ini, Sensei? Contohnya bagaimana? Raishu hatarakimasu. Gitu. Raishu hatarakimasu. Jadi, minggu depan saya akan bekerja. Belum terjadi kan? Kan masih raishu. Nah, ashita kan juga belum terjadi. Nah, lalu untuk yang keterangan di sini ada perlu cuy juga nih. Perlu diwaspadai. Mainichi untuk rutinitas juga menggunakan kelompok yang saya merahin ini, sensei merahin ini. Rutinitas. Oke, rutinitas itu contohnya ada di sini nih. Saya geser. Rutinitas itu ada mainichi setiap hari. Itu rutinitas. Maishu setiap minggu. Maitsuki itu setiap bulan. Dan Toshi setiap tahun. Toshi setiap tahun. Jadi setiap hari saya belajar. Setiap hari saya bekerja. Setiap minggu saya bekerja. Setiap minggu saya belajar juga bisa kan. Tidak boleh telah. Ini kan artinya telah ya. Telah sudah lampau. Jadi nggak boleh untuk yang pakainya yang lampau. Haram ya untuk yang rutinitas. Oke, sampai di sini ya untuk penjelasannya. Silakan untuk minasan fokus kembali dari pola yang pertama tadi ya. Dan jika ada pertanyaan silakan ketik saja di kolom komentar kalian di YouTube-nya ya. Nanti akan sensei jawab. Dan silakan bikin kalimat dengan menggunakan pola-pola yang sudah dipelajari supaya bahasa Jepangnya terus meningkat. Hai. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika bermanfaat dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten dan video yang menarik lainnya tentang bahasa Jepang. Belajar otodidak. Oke? Sayonara, arigatou gozaimashita.